Halo semuanya, jangan bilang siapa-siapa ya. Kelompok 5 melakukan pemaparan nih. Penasaran nggak pemaparan tentang apa? Kalau penasaran, tonton terus ya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian otomatisasi perakitan. Otomasi Indonesia pada dasarnya adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan penerapan sistem mekanis, elektronik, dan juga sistem informasi yang berdasarkan komputer untuk bisa mengoperasikan dan juga mengendalikan produksi perusahaan. Pada awalnya, otomasi industri ini dilakukan dengan bisa meningkatkan produktivitas dan juga untuk mengurangi biaya yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja manusia. Perakitan adalah proses penyusunan dan penyatuan bagian komponen menjadi alat atau mesin dengan fungsi tertentu. Sedangkan proses perakitan sendiri adalah suatu proses dari serangkaian proses dalam suatu lini produksi yang menggabungkan beberapa komponen dengan contoh komponen rigid or solid maupun non-rigid dengan suatu urutan tertentu sampai terciptanya suatu produk akhir dengan tetap memperhatikan beberapa faktor seperti faktor sumber daya manusia, rencana produksi, dan tatanan suatu organisasi manufaktur. Selanjutnya, konfigurasi sistem perakitan otomatis itu memiliki beberapa tipe. Tipe-tipenya yang pertama, sistem perakitan inline. Mesin perakitan inline merupakan sistem yang paling umum digunakan pada industri-industri di mana komponen utamanya menggunakan serangkaian stasiun kerja otomatis yang berbasis lurus dari satu workstation ke workstation lainnya. Tipe yang kedua, segmented inline. Berbeda dengan konfigurasi inline, tipe perakitan otomatis segmented inline ini terdiri dari dua atau lebih susunan garis lurus yang biasanya saling tegak lurus dengan L-shape atau U-shape dan atau berbentuk persegi panjang. Tipe yang ketiga, sistem perakitan dial type. Komponen utama yang diletakkan di tengah meja bulat yang dikelilingi dengan stasiun kerja. Biasanya stasiun kerja tidak bergerak dan terletak di bagian luar dial. Selanjutnya yang keempat, sistem perakitan carousel. Sebuah sistem gabungan antara sistem perakitan blinker seperti pada sistem perakitan dial type dan aliran kerja lurus seperti pada sistem perakitan inline. Terakhir, sistem perakitan single station. Sistem perakitan single station adalah sistem yang semua komponen dirakit pada satu stasiun kerja. Sistem ini mengumpulkan komponen yang akan dirakit ke satu titik di tengah mesin perakitan single station. Selanjutnya ada komponen pada mesin assembly. Ada apa aja sih? Yang pertama itu ada hopper. Hopper itu adalah wadah tempat menaruh komponen. Tempat menaruhnya itu beda-beda tiap komponen ya. Yang kedua itu adalah part feeder. Apa sih part feeder itu? Merupakan alat mekanisme yang digunakan untuk memindahkan suatu komponen pada hopper ke kepala pengerjaan yang ada di workstation. Yang ketiga itu ada selektor dan orientor. Nah, fungsi dari selektor ini sebagai filter. Apakah bagian tersebut sudah tepat sesuai fungsinya ataukah belum? Apabila sudah tepat akan dilanjutkan ke part selanjutnya. Apabila belum tepat akan balik lagi ke hopper atau wadah. Selanjutnya itu orientor. Orientor itu adalah part atau bagian yang memungkinkan untuk berorientasi dengan benar. Yang keempat itu ada feed track, yaitu alat untuk memindahkan komponen dari hopper dan feeder ke lokasi kepala pengerjaan. Kemudian tugasnya juga menjaga orientasi komponen yang benar selama proses transfer. Yang kelima itu ada escapement dan placement device yang berfungsi untuk sesuai dengan namanya menempatkan komponen di lokasi yang tepat pada workstation. Oke, berikutnya adalah prinsip dasar automation in assembly progress. Secara umum, pengertian dari automation in assembly progress merupakan proses perakitan sebuah komponen yang dilakukan secara otomatis menggunakan tenaga mesin. Menurut Iftikar, prinsip atau metode yang digunakan pada automation in assembly progress antara lain ada metode Kasade, yakni metode perakitan antara komponen dengan langkah-langkah yang berurutan. Pada prinsipnya, metode ini banyak menggunakan sistem penggabungan, yakni rivet maupun pakokling. Kemudian ada metode keseimbangan. Metode ini merupakan proses penyambungan komponen-komponen menggunakan spot welding.
Kemudian ada metode bongkar pasang. Metode ini dikenal dengan metode knockdown, yang merupakan metode yang banyak digunakan untuk perakitan, yang bertujuan antara lain untuk memudahkan mobilitas atau transportasi. Kemudian untuk memudahkan proses perawatan atau pergantian komponen bagian dalam. Kemudian untuk memudahkan dalam operasional pekerjaan. Kemudian untuk konstruksi menjadi lebih sederhana. Berikutnya ada pengaplikasian automation in assembly progress. Antara lain pada manufaktur otomotif. Dapat dilihat pada gambar berikut ini, perakitan komponen mobil yang membutuhkan ketelitian tinggi dirakit menggunakan robot di PT Toyota. Kemudian ada perakitan handphone. Perakitan handphone seperti gambar berikut ini merupakan perakitan yang dilakukan secara otomatis juga karena terdiri dari beberapa part yang rumit dan kecil untuk dilakukan oleh manusia. Kemudian ada perakitan di industri mainan. Perakitan pada industri mainan anak-anak juga sudah dilakukan secara otomatis untuk meningkatkan kecepatan produksi serta mengurangi cacat produk akibat kesalahan manusia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan keuntungan dari sistem perakitan otomatis. Pertama itu untuk penghematan biaya tenaga kerja. Jadi salah satu manfaat dari perakitan otomatis ini adalah mengurangi biaya tenaga kerja. Perakitan otomatis menawarkan penghematan biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Yang kedua itu produksi lebih meningkat. Jadi salah satu manfaat perakitan otomatis ini adalah perputaran yang lebih cepat. Jadi selama mesin digunakan dengan cerdas dan efisien, ini akan mengurangi waktu perakitan suatu produk. Yang ketiga itu produk yang dihasilkan lebih presisi. Perakitan otomatis juga menawarkan produksi dengan kualitas yang lebih tinggi. Ini meningkatkan kualitas produksi seperti kesesuaian press yang selaras. Sulit dilakukan jika dilakukan secara manual. Berikutnya untuk kerugian penggunaan sistem perakitan otomatis. Yang pertama itu pasti biayanya yang sangat besar. Mengganti semuanya dengan teknologi seperti robot, mesin, dan komputer memerlukan biaya awal yang sangat besar. Kita harus membeli semua alat yang akan digunakan untuk menggantikan ketenaga kerjaan manusia, dan harus ada dana tersendiri yang dilakukan untuk itu. Dan yang kedua itu adalah penggunaan komputer yang tidak fleksibel. Proses otomasi tidak dapat beradaptasi tanpa reprogramming, dan jika kita akan melakukan update pada perangkat lunak komputer atau mesin yang digunakan dalam proses produksi, diperlukan waktu khusus untuk melakukan semua itu. Jadi kegiatan produksi mungkin harus terhenti selama beberapa jam atau beberapa hari selama proses tersebut berjalan. Kesimpulan, otomasi pada proses assembly industri adalah kegiatan perakitan yang memanfaatkan mesin-mesin yang bekerja secara otomatis menjadi satu kesatuan. Penerapan teknologi sistem mekanis, elektronik, dan juga sistem informasi berdasarkan komputer yang mengoperasikan dan juga mengendalikan produksi perusahaan merupakan faktor yang mendukung dari proses assembly otomatis ini. Manfaat otomasi industri ini bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk, keandalan, dan juga tingkat produksi sambil mengurangi biaya produksi dan juga desain dengan cara mengadopsi tenaga dan juga layanan yang lebih baru, inovatif, dan juga lebih terintegrasi. Tipe sistem perakitan dalam otomasi industri ini dapat dibagi menjadi 5, yaitu sistem perakitan inline, segmented inline, perakitan dial type, perakitan carousel, dan perakitan single station.
Terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.